Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita masih di Al-Babul Khamis, pembahasan tentang matan dan jenis-jenisnya. Nah, di bab yang kelima ini ada 8 dhawabit. Dhawabit yang pertama pengertian matan, dhawabit yang kedua pembagian matan menjadi 3, marfu, mauquf dan maqtu, dan dhawabit yang ketiga pembahasan apa itu marfu, dhawabit yang keempat apa itu mauquf, dhawabit yang kelima apa itu maqtu, dhawabit yang keenam al-haditsul musnad. Apa yang dimaksud dengan al-haditsu al-musnad? Nah, ini sudah kita bahas terakhir sampai di dhawabit yang ke-6. Sekarang kita masuk dhawabit yang ke-7, yaitu al-haditsul qudsi. Apa yang dimaksud dengan al-hadits al-qudsi? Ya. Syekh mengatakan di sini, huwa ma adhafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila rabbih azza wa jalla wa laysa muta'abbadan bitilawati. Yang dimaksud dengan hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, walaysa muta'abbadan bitilawatih, dan tidak terhitung ibadah kalau membaca hadis qudsi. Artinya tidak boleh dibaca ketika salat. Itu bedanya dengan Al-Qur'an ya. Kalau Al-Qur'an itu kan ucapan Allah yang boleh dibaca ketika salat. Nah, kalau al-hadisul qudsi ucapan Allah, tapi redaksinya dari Nabi, yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya dari Nabi, sehingga ya tidak bisa dibaca ketika salat. Ini makna dari walaysa muta'abbadan bitilawatihi. Baik. Kita masuk ke syarahnya. Silakan dibuka di PDF-nya di halaman 102 ya. Qauluhu al-haditsul qudsiyyu huwa ma adhafahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila rabbih azza wa jalla wa laysa muta'abbadan bitilawatihi. Al-haditsul qudsi huwa ma adhafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rabbih azza wa jalla. Wa summiya qudsiyan nisbatun ila dzatil aliyah. Dinamakan hadis qudsi, ya qudsi, kata qudsi ini ada ya nisbah di belakangnya. Ya, ada nisbah di belakangnya situ. Nah, jadi kenapa dia dinamakan hadis qudsi? Karena dia dinisbatkan kepada zat yang maha tinggi, itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi qudsi itu secara bahasa artinya suci. Dalam kamus Jamhartul Lughah disebutkan at-taqdis bimana at-tathhir. Maka al-hadisul qudsi ini ya karena dia dinisbatkan kepada zat yang maha suci, yaitu Allah, maka kadang juga dinamakan al-hadits al-ilahi. Ya, kadang juga disebut al-hadits al-ilahi atau al-hadits ar-rabbani. Nah, ya, banyak kitab-kitab para ulama yang menulis atau mengumpulkan hadis qudsi Nabi SAW dalam satu bab tersendiri. Nah, ya, waqtalafal ulama fi mas'alatin. Kemudian yang menjadi pokok pembahasan kita adalah ya, perselisihan para ulama dalam beberapa permasalahan. Di antaranya adalah halil haditsul qudsiyun sabu ilallahi ta'ala lafzan wa ma'nan am ma'nan faqat. Apakah hadis qudsi itu dinisbatkan kepada Allah lafaz dan makna sekaligus atau maknanya saja? Sebagaimana kita katakan tadi, ya. Apakah lafaznya dari Allah dan maknanya juga dari Allah, atau maknanya saja dari Allah, lafaznya dari Nabi? Faqala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama mengatakan innahu yunsabu ilallahi ma'nan faqat. Sebagian ulama mengatakan hanya makna saja dari Allah. Wa ammal lafzu famin indin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara lafaz itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat sebagian ulama. Nah, wa bidzalika yufariqul Qur'ana. Oleh karena itu inilah pembedanya dengan Al-Qur'an. Li'anna al-Qur'ana yunsabu ilallahi lafzan wa ma'nan. Karena Al-Qur'an dinisbatkan kepada Allah lafaz dan maknanya sekaligus. Nah, kalau hadis qudsi diperselisihkan, ya.
Apakah makna saja atau lafaz dan makna juga? Qalu, qala ulama, walau qulna bi annahu mansubun ila Allah ta'ala lafzan wa ma'nan lam yakun hinaha bainahu wa bainal Qur'ani farqun. Ya, dalil para ulama yang mengatakan bahwasanya hanya makna saja dari Allah, dalil mereka adalah kalau kita sandarkan kepada Allah, artinya kita nisbatkan bahwasanya hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah, berarti tidak ada bedanya dengan Al-Quran. Ya, ngapain harus disebutkan istilah sendiri hadis qudsi? Al-Quran saja namanya begitu. Wa qala akharun, ya, dan sebagian ulama yang lain, berarti ini pendapat yang kedua ya. Itu pendapat yang pertama. Bi annahu yunsabu ila Allahi lafzan wa ma'nan. Ini pendapat yang kedua mengatakan lafaz dan makna sekaligus. Ya, lafzan wa ma'nan sekaligus. Kalau pendapat yang pertama tadi ma'nan faqat. Naam. Wali annana law qulna bi annahu yunsabu ila Allah ta'ala ma'nan faqat lama kana bainahu wa bainal hadits an-nabawi farqun. Dalil pendapat yang kedua ini mengatakan kalau kita katakan bahwasanya hadis qudsi itu hanya maknanya saja dinisbatkan kepada Allah, ya apa bedanya dengan hadis nabawi kalau gitu? Ya, bukankah hadis-hadis Nabi yang lain juga maknanya dari Allah dan redaksinya dari Nabi? Lafaznya dari Nabi? Naam. Li'anna al-hadits an-nabawiyya huwa ibaratun an wahyin min Allah Ta'ala ila Nabi SAW. Tsumma qalahu an-nabi bi lafzihi huwa. Ya, karena hadis nabawi ya, yang selain hadis qudsi ya, itu adalah wahyu dari Allah kepada Nabi. Ya, kemudian Nabi mengucapkannya dengan lafaznya sendiri, dengan redaksinya sendiri, pilihan kata sendiri. Nah, ya, ini berarti tidak ada bedanya dong kalau kita mengatakan bahwasanya hadis qudsi itu ya hanya maknanya saja dari Allah. Ya, karena hadis nabawi juga begitu. Nah, ini dua pendapat para ulama. Apakah hadis qudsi itu lafaz dan maknanya dari Allah atau maknanya saja? Walladzi tadaha li min aqwali ahli ilmi al-ati. Kemudian ya, kata Syekh pensyarah di sini ya, kesimpulan dari pendapat-pendapat para ulama bahwasanya yang pertama annahu la syakka fi anna al-hadits al-qudsi min indillahi ta'ala ma'nan faqat la lafzan. Tidak ada keraguan bahwasanya hadis qudsi itu berasal dari sisi Allah secara makna saja. La lafzan, ya, jadi lafaz tidak, maknan faqat, la lafzan. Walidzalika fa innal ulama, ya, karena bagaimana kita katakan begitu? Karena para ulama la yazaluna yadhkuruna al-ahadits al-qudsiyah bil ma'na fa yughayyiruna fi ba'di al-fadhiha bima la yahilul ma'na wa la yunkiru alaihim dzalika ahad. Karena para ulama itu banyak yang menulis hadis qudsi hanya dengan maknanya saja, dan mereka merubah beberapa kata dalam hadis qudsi itu. Tapi perubahan kata yang tidak merubah makna atau bahan. Wa la yunkiru alaihim dzalika ahad, dan tidak ada satupun orang yang mengingkari perubahan itu. Nah, berarti ini boleh kalau seandainya ya makna dan lafaz dari Allah tentu nggak boleh ada yang dirubah, gitu maksudnya. Nah, yang kedua, anna qaula nabi annahu yunsabu ila Allahi ma'nan faqat laisa lit-tafriq bainahu wa bainal Qur'an. Ketika kita mengatakan bahwasanya ya hadis qudsi itu disandarkan kepada Allah maknanya saja, artinya ia berasal dari Allah, maknanya berasal dari Allah, bukan untuk membedakan antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Wa inna mali anna dzalika huwal waqi', karena memang itulah faktanya, itulah yang terjadi ya. Wa illa fa innahu laisa minal muhal an yanzilallahu ta'ala kalaman min indihi lafdhan wa ma'nan tsumma yu'limu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi anna hadza minal Qur'an wa hadza laisa minhu. Karena ya bukan termasuk perkara yang muhal, yang mustahil Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalamnya, lafaz dan maknanya sekaligus, kemudian kalam tersebut ya setelah disampaikan kepada Nabi, Allah kasih tahu Nabi, ini kalam yang Al-Quran, ini yang bukan. Kan bisa. Ya, kan tidak mustahil begitu ya. Ya, bisa jadi Allah katakan Allah ajarkan kepada Nabi, kalamku yang ini bagian dari Al-Quran, kalamku yang ini bukan bagian dari Al-Quran. Ya, bukan perkara yang mustahil seperti itu terjadi. Gitu. Nah, yang ketiga,
Annal farqa bainal hadits al-qudsi wal hadits an-nabawi huwa ma jaa fi at-ta'rif al-madhkur lil hadits al-qudsi. Perbedaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi itu ya kita sebutkan dalam pengertian mengatakan ma'adhafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla ka qoulihi ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa qoulihi ana aghna syuraka an syirki wa qoulihi asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Fahadha kalamun mahkiyun anillahi ta'ala lidzalika nusiba ilaihi subhanahu wa ta'ala bi khilafi ghairihi min al-ahadits al-waridati an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qoulihi sallallahu alaihi wasallam au fi'lihi au takririhi wa qoulihi sallallahu innamal a'malu binniyat. Walau ja'a fihi mathalan ya ibadi innamal a'malu binniyat laqulna bi annahu haditsun qudsi. Wa dzalika annahu yastahilu 'ala nabi an yaqula ya ibadi wallahu a'lam. Jadi jelas dari pengertian bahwasanya ya hadis qudsi dengan hadis nabawi itu berbeda. Karena hadis qudsi itu yang disandarkan kepada Allah, sedangkan hadis nabawi tidak disandarkan. Ya, dari mana kita tahu disandarkan kepada Allah? Ya ada kalimat-kalimat seperti ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kan nggak mungkin Nabi bilang wahai hamba-hambaku. Ya, atau ketika Allah katakan ana agna syuraka anisyirik, aku adalah ya sekutu yang paling tidak butuh kepada sekutu-sekutu yang lain. Artinya aku ya tidak punya sekutu. Nah ini nggak mungkin Nabi mengatakan begitu kan? Itu kesyirikan. Nah, ya, ini berarti Allah yang mengucapkannya. Dan ada juga ucapan yang lain misalkan asbaha min ibadi mu'minun bi, ya, hamba-hambaku ya masuk di waktu pagi beriman kepadaku, dan ada juga yang kafir terhadap bintang. Sebaliknya ada yang ya beriman kepada bintang dan kafir kepadaku. Nah ini kan kafir kepadaku, kemudian hamba-hambaku, ini kan istilah-istilah yang hanya boleh dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Mungkin Nabi mengatakan hamba-hambaku. Nah, wa imma yufariqu fihi al-Qur'an aidan anna al-Qur'ana muta'abbadun bi tilawatihi. Perbedaan lainnya dengan Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu muta'abbad bi tilawatihi. Al-Qur'an itu dibaca ketika sholat maksudnya. Artinya dia dijadikan sebagai ibadah. Apakah membaca hadis qudsi tidak termasuk ibadah? Masuk ibadah sebenarnya, tapi ibadah secara umum. Dapat pahala baca hadis qudsi, ya, pahala ya thalabul ilmi, pahala membaca sunnah gitu ya. Ya, tapi kalau Al-Qur'an kan tidak masuk ke dalam hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillah. Nah, itu dia. Wal Qur'anu manqulun bit tawatur. Al-Qur'an itu dinukilkannya secara mutawatir. Wal hadisul qudsi minhu ma huwa mutawatir wa minhu ma huwa duna dzalik. Sedangkan hadis qudsi ada yang mutawatir, ada yang tidak. Nah, kemudian perbedaan yang lain, wal Qur'an mu'jiz wal hadisul qudsi laisa bi mu'jiz. Ya. Al-Qur'an itu adalah mukjizatnya Nabi, sedangkan hadis qudsi bukan termasuk mukjizatnya Nabi. Nah, yang Allah tantang di dalam Al-Qur'an itu adalah untuk membuat ayat yang semisal dengan Al-Qur'an, bukan yang semisal dengan hadis qudsi. Ya, tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, fa'tu bimithliha, ya, bikin yang semisal dengan Al-Qur'an, bukan yang semisal dengan hadis qudsi. Jadi yang dijadikan sebagai mukjizat oleh Allah bagi Nabi adalah Al-Qur'an, bukan al-hadisul qudsi. Nah. Kemudian ad-dhabitus tsamin, dhabit yang ke-8, ya, dhabit yang terakhir dari bab yang kelima, yaitu al-Israiliyat. Apa itu al-Israiliyat? Nisbah kepada Bani Israel, yaitu maja'an Bani Israel, ya, berita-berita atau hadis-hadis yang diriwayatkan dari Bani Israel, kisah-kisah Bani Israel, sawa'un min kutubihim au afwahihim, entah ya kisah-kisah atau riwayat tersebut dari kitab-kitab mereka atau dari mulut-mulut mereka. Nah, qauluhu al-Israiliyat hiya maja'an Bani Israil sawa'un min kutubihim au afwahihim wa sawa'un sarraha rawi bi annahu ma'khudun anhum am lam yusarrih. Ya. Nah, juga termasuk di situ ya, ketika seorang perawi sarraha dia terang-terangan. Entah si seorang perawi itu terang-terangan mengatakan bahwasanya itu diambil dari ya, Bani Israel, atau dia tidak menyebutkan bahwasanya itu diambil dari Bani Israel. Faqad yaqulu ba'du sahabati aw tabi'in mimman arafu bil akhdhi min ahli al-kitab qawlan
aw yukhbiru an ba'dil umuril madiyah min badil khalqi wa akhbaril anbiya aw atiyah kal malahim wal fitan wa ahwali yaumil qiyamah mimma la majala al-ra'i fi wa dzalika min babi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam haditsu an bani Israil wala haraj. Nah, jadi ya, terkadang ada sebagian sahabat atau tabi'in yang terkenal mereka itu suka mengambil dari ahlul kitab, mengambil ucapan dari ahlul kitab, maksudnya meriwayatkan ucapan ahlul kitab. Atau mereka, ya, sebagian sahabat tadi atau sebagian tabi'in tadi memberitakan tentang perkara-perkara yang telah lampau, masa-masa lampau, kejadian-kejadian terdahulu. Ya, misalkan bada'il khalq, ya, tentang kisah penciptaan, awal mula diciptakannya bumi, diciptakannya manusia. Nah, yang seperti ini kan perkara-perkara gaib ini. Wa akhbaril anbiya, atau kisah-kisah para nabi terdahulu. Awal atiyah, atau kisah-kisah yang berkaitan tentang masa depan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nanti pada hari kiamat ya akan terjadi begini-gini. Itu kan perkara yang akan datang. Kal malahim, misalkan tentang al malahim wal fitan. Malahim itu kejadian-kejadian besar, ya, keluarnya Dajjal, misalkan musibah-musibah yang terjadi, wal fitan, fitnah-fitnah, wa ahwali yaumil qiyamah, ya, kemudian apa, kejadian-kejadian yang terjadi pada hari kiamat, mimma la majala lirra'i fi, yang mana perkara-perkara itu adalah perkara yang tidak ada apa namanya istilahnya bahasa kita, ya, tidak ada majal untuk logika di situ, tidak ada kesempatan untuk logika bermain di situ. Artinya nggak bisa dinalar, ya, nggak bisa dibikin-bikin gitu, karena ini perkara gaib. Ya, tidak mungkin kita ya pakai akal dalam perkara-perkara gaib. Kita pakainya iman kalau dalam perkara yang gaib. Wadzalika min babi qaulin nabi. Kenapa sebagian para sahabat atau sebagian tabi'in itu meriwayatkan dari ahlul kitab, ya, secara spesifiknya dari Bani Israel, karena Nabi mengatakan haditsu an Bani Israil wala haraj, ya, riwayatkanlah dari Bani Israel wala haraj, tidak mengapa. Nah, walam yusarri bi annahu an Bani Israil illa anna nuqada liqra'in tahtafu bi khabarihi yarawna anna hadzal khabara ma'khudun anhum aw an kutubihim. Nah, ya, kan, tapi di situ dikatakan wala yusarrih bi annahu an Bani Israil. Terkadang sebagian sahabat atau tabi'in yang meriwayatkan Israiliyat itu tidak menyebutkan kalau ini tuh dari Bani Israil gitu. Akan tapi para an-nuqad, yang para peneliti, pemerhati hadis, mereka liqra'in tahtafu bi khabarihi, karena adanya tanda-tanda yang mengiringi khabar tersebut, mereka berpendapat bahwasanya al-khabar ma'khudun anhum au an kutubihim. Oh, ini khabar ini ya, diambil dari Bani Israil atau dari kitab-kitab mereka. Ya, apa maksudnya di sini ya? Jadi para meneliti hadis itu, ya, hadis itu tidak ada mengatakan itu dari Bani Israil, tapi setelah para ulama meneliti, mereka menyimpulkan oh ini dari Bani Israil. Ya. Nah, apa contohnya? Ya, penukilan berupa Israiliyat. Yang pertama, maja'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Qala Ibnu Abbas fi sakhratin tahtal ardi as-sab' wa hiya allati tuktabu fiha a'malu al-fujjar. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, ya bunayya innaha in taku misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah. Nah, jadi ketika Luqman berkata kepada anaknya, ini di surat Luqman ayat 16, ya, Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, in taku mithqala habbatin min khardal, ya, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan, ya, perbuatan itu mithqal, seberat, ya, habbatin min khardal, biji sawi, ya, khardal itu biji sawi, ya, sawi, ya, habba itu biji, fatakun fi sakhrah, ya, dan berada di dalam batu, ya, maksudnya biji sawi tadi berada di dalam batu, ya,
au fis samawat, atau berada di langit, au fil ardi, atau berada di dalam bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan membalasnya, artinya akan mendatangkannya, memberikan balasannya. Innallaha latifun khabir. Nah, Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya biji sawi tadi, min khardalin tadi, fatakun fi sakhrah, sakhrah maksudnya di situ adalah sakhrah tahtal ardina sabah, di bawah batu, yang mana batu di dalam batu, yang mana batu ini berada di bawah 7 lapis bumi. Wahyallati tuktabu fiha amalu al-fujjar, yang disitulah dicatat amal-amal orang-orang yang fajir. Disitulah dicatat amal-amal orang-orang yang fajir. Kalau amal-amal orang yang beriman itu dicatatnya di Illiyin. Itu tempat catatan amal orang-orang yang beriman. Nah, qala Ibnu Katsirin aqbahu ka'annahu minal israiliyat allati la tusaddaq wa la tukadzdzab. Kata Ibnu Katsir setelah meneliti ucapan Ibnu Abbas tadi, penafsiran Ibnu Abbas tadi, kenapa dikatakan di bawah batu, di bawah lapis langit, di bawah lapis bumi yang ketujuh, maka kata Ibnu Katsir ini sepertinya termasuk Israiliyat yang tidak dibenarkan, tidak juga didustakan. Artinya kita bersikap tawakuf di situ. Nah, kemudian contoh yang kedua, maja'an Ka'ab al-Ahbar. Nah, dia dulunya pendeta nih, jadi wajar dia. Nah, annahu qala alaikum bil Qur'an fa innahu fahmul uqul wa nurul hikmah wa yanabi'ul ilmi wa ahdatsul kutubi bir rahmani ahda wa qala fi Taurah ya Muhammad inni munazzilun alaika tauratan hadisatan taftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban gulfa. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini sebelum masuk Islam dia termasuk seorang tokoh agama, tokoh agamanya Ahlul Kitab. Dia mengatakan, meriwayatkan hadis ini, ini yang di para ulama mengatakan ini adalah Israiliyat. Beliau mengatakan alaikum bil Quran, hendaknya kalian berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pemahamannya akal, wa nurul hikmah, dan cahaya hikmah, cahaya kebijaksanaan, wa yanabi'ul ilmi, dan mata air atau sumber dari ilmu, wa ahdatsul kutubi bir rahmani ahda, dan kitabnya Allah yang paling baru, yang paling dekat zamannya, maksudnya kitab yang paling up to date. Wa qala fit Taurah, kemudian Ka'ab mengatakan bahwasanya Allah berfirman di dalam kitab Taurat, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni munazzilun alaika tauratan hadisatan. Wahai Muhammad, sungguhnya aku akan menurunkan kepadamu Taurat yang terbaru. Taftahu biha a'yunan umya, dengannya engkau akan membuka mata-mata yang buta, wa adhanan summa, dan telinga-telinga yang tuli, wa quluban gulfa, dan hati-hati yang lalai. Fa inna Ka'ban kana min ahbari ahli kitab wa ulama'ihim qabla islami. Jadi ucapan Ka'ab tadi itu adalah Israiliyat, karena Ka'ab ini sebelum masuk Islam adalah seorang tokoh agamanya. Jadi paham dia tentang riwayat-riwayat yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, Maja an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala inna tahtal bahri naran thumma ma'an thumma naran hatta ada sab'ata abhir wa sab'ata anyarin. Abdullah bin Amr mengatakan bahwasanya sungguhnya di bawah lautan itu ada api. Kemudian ada air, setelah api itu ada air, kemudian ada api lagi, kemudian ada air, kemudian ada api, begitu seterusnya sampai totalnya ada 7 lapis air atau 7 lapis lautan, wasabatu anyar, dan ada 7 lapis api. Nah, ini Israiliyat juga. Nah, sekarang pertanyaan, apa hukum hadis-hadis Israiliyat seperti ini? Qala Ibnu Katsir rahimahullah ba'da ma dzakara qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsu an Bani Israil wala haraj. Setelah beliau menyebutkan tentang hadis Nabi haditsu anni an Bani Israil wala haraj tadi, Ibnu Katsir mengatakan walakinna hadhil ahaditsa
al-Israiliyata tuzkar lil istishhad la lil i'tiqad. Nah, ini perlu digarisbawahi di sini. Bahwasanya hadis-hadis qudsi itu hadis-hadis Israiliyat itu disebutkan untuk istishhad, untuk berdalil, la lil i'tiqad, bukan untuk membangun akidah. Jadi dia sebagai pendukung saja, artinya dia hanya sifatnya ya cadangan, penopang saja, bukan sesuatu yang utama. Ya, itu namanya istishhad. Jadi jangan dijadikan sebagai ya dasar akidah. Jadikan ia sebagai pendukung untuk membangun akidah. Fa innaha ala salasati aqsam. Israiliyat itu ada 3 bagian. Ya. Yang pertama, ma alimna sihhatahu mimma biaidina mimman yushhadu lahu bisidqi fadaka sahihun. Ada di antara Israiliyat itu yang kita ketahui kesahihannya. Ya, kesahihannya artinya ia ada di depan kita, ya. Nabi SAW mengatakannya, meriwayatkannya, jelas berarti dia adalah suatu yang sahih, ya, dan dia adalah suatu yang ya bisidqi, para ulama menghukuminya dengan kejujuran, nantinya bisa dipercaya. Maka yang seperti ini hukumnya sahih dan wajib kita terima. Nah, kemudian yang kedua, ma'alimna kadibahu bima indana mimma yukhalifuhu. Ya, mimma biaidina atau bima indana itu Al-Quran maksudnya ya. Artinya kita menimbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih, ya kita ketahui bahwasanya ada Israiliyat itu yang ternyata kadzibnya, kedustaannya kita ketahui sama-sama. Ya, dari mana kita tahu dia dusta? Ya, karena ada di dalam Al-Quran, ma indana ma yukhalifuhu, yang menyelisihinya. Ya, jadi Al-Quran mengatakan A, ya, riwayat Israiliyat mengatakan B. Ya, berarti riwayat Israiliyat ini dusta dia. Nah, wasalis, kemudian yang ketiga, berarti yang pertama wajib diterima, yang kedua, jenis kedua wajib ditolak. Nah, jenis yang ketiga ini sekarang. Jenis yang ketiga ini mahuwa maskutun anhu. Ya, didiamkan, artinya tidak dikatakan dia sahih, tidak juga dikatakan sebaliknya. La min hadal qabili wa la min hadal qabili. Ya, enggak masuk bagian yang ini, enggak masuk juga bagian yang itu. Fala nu'minu bihi wa la nukadzibu. Maka tidak kita imani, tidak juga kita dustakan. Wa yajuzu hikayatuhu. Ya, tapi boleh kita hikayatkan, ya, boleh kita sampaikan. Hikayat itu artinya menyampaikan ulang, boleh. Qala Syekh Ahmad Syakir rahimahullah, ya, inna ibahata tahaddusi anhum fi ma laysa indana dalilun ala sidqihi wala kadbihi syai'. Nah, sungguhnya pembolehan untuk meriwayatkan dari Bani Israel yang mana riwayat-riwayat tersebut laisa indana dalil, ya, tidak ada di dalam Al-Quran dalil yang menunjukkan bahwasanya dia itu ya riwayat yang jujur atau yang bohong, ya, wa dzakara dzalika fi tafsir Al-Quran. Maksudnya adalah diperbolehkan, ya, meriwayatkan dari Bani Israel meskipun tidak ada di dalam Al-Quran mengatakan dia benar atau dia salah, dusta atau jujurnya tidak ada di Al-Quran mengatakan. Nah, wa dzakara dzalika fi tafsir Al-Quran wa ja'alahu qawlan aw riwayatan fi ma'na al-ayat aw fi ta'yini ma lam yu'ayyan fiha aw fi tafsir ma ujmila fiha syai'un akhar. Nah, tapi kita pakainya Israiliyat itu untuk pertama tafsir Al-Quran, dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, ya, kita jadikan dia sebagai qaulan aw riwayatan fi ma'nal ayat. Ya, tafsir juga maksudnya ya. Tapi kita jadikan dia sebagai qaul atau riwayat dalam menafsirkan makna ayat Al-Quran. Ya, artinya dia salah satu qaul saja dari qaul-qaul yang ada gitu. Tidak kita katakan ayat ini tafsirannya ini. Itu tafsir Al-Quran namanya. Tapi kalau kita jadikan dia sebagai qaul, kita katakan ayat ini ada beberapa qaul. Qaul yang pertama, qaul yang kedua, qaul yang ketiga. Nah, salah satu dari qaul itu ada Israiliyat di situ. Nah, itu boleh kalau yang seperti itu. Au fi ta'yini ma lam yu'ayyan fiha, atau menta'yin, menspesifikkan sesuatu yang belum dispesifikkan.
atau memperinci sesuatu yang sifatnya global. Ya. Nah, yang seperti ini ya menyebutkannya dalam tafsir Al-Qur'an atau sebagai qaul atau ta'yin atau tafsil ya li'anna fi isbati mithli dzalika bijiwari kalamillahi ma yuhimu anna hadzal ladzi la na'rifu sidqahu wa la kadhibahu mubayyinun li ma'na qaulillahi subhanahu wa ta'ala mufassilun lima ujmila fihi wa hasya lillahi wa li kitabihi min dzalik. Nah, jadi kata Syekh Ahmad Syakir, pembolehan untuk meriwayatkan hadis Israiliyat ya padahal Al-Qur'an tidak membenarkan atau menyalahkannya, fihi syai', kata beliau ini suatu yang enggak boleh. Ini pendapat Syekh Ahmad Syakir ya. Tadi kan pendapat ya, yang disampaikan pensyarah tadi boleh. Ya, boleh dihikayatkan. Ingat, boleh dihikayatkan, boleh disampaikan, nukilkan kembali gitu. Nah, kalau Syekh Ahmad Syakir mengatakan nggak boleh kalau untuk menafsirkan Al-Quran atau jadikan dia sebagai qaul atau untuk menspesifikan atau memperinci. Kenapa? Karena kalau kita lakukan hal seperti itu, kita jadikan Israiliyat itu sebagai penafsir untuk Al-Quran, kita letakkan dia berada di samping firman-firman Allah, maka ini memberi kesan bahwasanya ya sesuatu yang tidak kita kenali kejujuran ataupun kebohongannya itu adalah penjelas untuk ucapan Allah. Ya, jadi begini maksudnya, bagaimana mungkin kita menyandingkan antara sesuatu yang belum jelas halal haramnya dengan ucapan Allah yang sudah jelas halalnya, yang sudah pasti sahih gitu. Bagaimana mungkin kita menafsirkan Al-Quran dengan ya sesuatu yang belum pasti kesahihannya. Ya, wa hasya lillah wa li kitabihi min dzalik. Maka ya sangat jauhlah Allah dan kitabnya dari hal seperti itu. Nah, ini pendapat dari Syekh Ahmad Syakir. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam id adina bit tahadduthi anhum amarna alla nusaddiqahum wa la nukadzibahum. Nah, fa ayyu tasdiqin li riwayatihim wa aqawilihim aqwa min an nuqrinaha bi kitabillahi wa da'aha minhu mawdi'at tafsiri awil bayan. Allahumma ghufran. Nah, mengatakan syarah di sini bahwasanya ya Nabi SAW memang mengizinkan untuk meriwayatkan dari Bani Israel ya. Tapi izin itu ya bukan perintah untuk membenarkan atau menyalahkan. Ya, jadi seolah Nabi SAW ya memerintahkan kita untuk tidak membenarkan atau tidak untuk menyalahkan apa. Fa ayyu tasdiqin li riwayatihim, maka apapun mana pembenaran ya, pembenaran yang lebih kuat daripada kita menyandingkan Israiliyat itu dengan Al-Quran. Kita jadikan dia sebagai penafsir atau penjelas Al-Quran. Paham maksudnya di sini ya? Jadi maksudnya bagaimana mungkin kita jadikan sesuatu yang belum jelas kesahihan ini sebagai penafsir Al-Quran? Dan apa bentuk pembenaran terhadap riwayat tersebut? Jadi kalau kan begini ya, dengarkan baik-baik. Tadi kan kita katakan ini kisah Israiliyat ini atau riwayat Israiliyat ini belum jelas kesahihannya. Sahih atau tidaknya belum jelas. Nah sekarang kalau kita gunakan dia sebagai penafsir Al-Quran, itu secara tidak langsung berarti kita hukumi dia sahih. Karena kita pakai buat menafsirkan Al-Quran. Gitu kan. Kita jadikan dia sebagai penafsir Al-Quran. Ini secara tidak langsung kita mengatakan dia sahih berarti. Nah ini tentu ya kurang tepat. Bagaimana mungkin kita menafsirkan sesuatu yang telah pasti dengan sesuatu yang belum pasti. Baik. Waqad qala al-Hafiz Ibnu Katsir inda tafsir al-ayah wa 50 wa ila 56 min suratul Anbiya. Nah, di dalam kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, afwan ini ternyata masih ucapan Ibnu Katsir ya. Di dalam kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir yang antum bisa lihat di Al-Ba'is Al-Hadits ya. Ya pernah kita syarah juga di channel ini, antum bisa cari di playlist nanti. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat yang ke-51 sampai 56 dari surat Al-Anbiya
ba'da isyaratihi ila hali Ibrahim alaihissalam wa abihi, setelah memberikan isyarat tentang keadaan Nabi Ibrahim bersama bapaknya, ya, wa nadharahu ilal kawakib wal makhluqat, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim melihat kepada bintang-bintang dan makhluk lainnya, wa maqasahu katsir min mufassirin wa ghairuhum fa'ammatuha ahaditsu bani Israil wa mawafaqa minha al-haq mimma bi aidina 'anil ma'sumi qabilna li muwafaqatis sahih wa ma khalafa minha syai'an min dzalika raddatna wa ma laysa fihi muwafaqah wa la mukhalafah la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu bal naj'aluhu waqfan. Intaha kalamu Syekh Ahmad Syakir. Nah, jadi Syekh Ahmad Syakir mengatakan sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, yang penukilan tentang Al-Hafidz Ibnu Katsir ya. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 51 sampai 56 itu ya, di kisahnya Nabi Ibrahim, ya, banyak para ahli tafsir yang menukilkan di situ kisah yang berkaitan dengan Nabi Ibrahim tadi, dan kebanyakannya adalah kisah-kisah Israiliyat. Nah, kisah-kisah Israiliyat ini kata Ahmad Syakir, ya, yang bertepatan dengan kebenaran, artinya sesuai dengan kebenaran, ya, sama dengan Al-Quran, isinya tidak ada pertentangan, artinya dia ada riwayat yang sahih mendukungnya, maka qabilna, ya, kita terima karena dia sesuai dengan yang sahih. Adapun yang menyelisihi Al-Quran, ya, radadna, kita tolak. Dan sesuatu yang, ya, tidak muwafaqah, tidak juga mukhalafah, ya, tidak kita benarkan, tidak juga kita dustakan. Bal naj'aluhu waqfan, kita wakaf di situ, bersikap tawakuf. Tawakuf itu artinya netralitas, netral kita di situ, ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwasanya yang jelas sahih wajib diterima, yang jelas, ya, tidak sahih wajib ditolak, dan yang belum jelas apakah dia sahih atau tidaknya, maka itu wajib kita tawakuf. Nah, ya, itu dia akhir dari al-babu al-khamis, pembahasan al-haditsu al-qudsi. Ya, di pertemuan selanjutnya insyaallah taala kita akan masuk ke pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya, yaitu al-mutawatir dan al-ahad. Apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir, apa yang dimaksud dengan hadis ahad, dan apa hukum berhujjah dengan hadis-hadis yang ahad dan hadis yang mutawatir. Insyaallah taala kita akan ambil di pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.